Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita, dan kita masuk, semoga Allah selamatkan tentu dari dosa-dosa besar ini, di nomor 125. Masalah berwasiat sesuatu yang haram atau yang membahayakan. Seperti biasa, saya tentu akan membacakan dulu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad dalam buku ini, baru kita masuk ke rincian bahasan. Kata beliau, di antara kaidah syariat Islam adalah tidak boleh mendatangkan bahaya dan tidak boleh membalasnya dengan bahaya yang lain. Contohnya yaitu merugikan ahli waris yang sah, baik semua atau sebagiannya. Orang yang melakukan perbuatan tersebut diancam dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man darra adarrallahu bih wa man syakka syaqqallahu alaih." Barang siapa yang membahayakan orang lain, maka Allah akan membahayakan dirinya. Dan barang siapa yang menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkan dirinya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad jilid 3 halaman 453. Contoh wasiat yang membahayakan adalah seperti tidak memberikan hak salah satu atau salah seorang ahli waris sesuai ketentuan syariat, atau mewasiatkan kepada salah seorang ahli waris dengan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan syariat, atau mewasiatkan lebih dari sepertiga harta. Nanti akan kita jelaskan apa itu wasiat dan apa yang dimaksud oleh Syekh Muhammad di sini, kita akan rincikan nanti insyaallah. Di beberapa negara, kata beliau, yang masyarakatnya tidak memberlakukan syariat Allah, seorang ahli waris yang sah kesulitan untuk mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan Islam. Ya, seperti misalnya laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Sebab yang berkuasa di sana adalah undang-undang buatan manusia. Maka jika wasiat yang zalim itu telah dicatat oleh seorang pengacara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, mereka tinggal memerintahkan dipenuhinya wasiat yang zalim tersebut. Sungguh celakalah apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan celakalah apa yang mereka usahakan itu. Ini kurang lebih gambaran yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad hafizahullah. Sekarang kita masuk, teman-teman sekalian, ke rincian sebenarnya. Apa itu wasiat? Wasiat adalah perjanjian untuk mengurus sesuatu atau mendermakan harta setelah wafat. Dari definisi ini, maka wasiat bisa dibagi menjadi 2 bagian. Ada wasiat kepada orang yang melakukan pelunasan utang, atau memberikan suatu hak, atau mengurus kepentingan anak-anak yang masih kecil hingga mereka dewasa. Dan wasiat yang kedua adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak yang diwasiati. Intinya, teman-teman sekalian, wasiat itu adalah sebuah pesan yang ditulis ataupun yang disampaikan melalui lisan, tapi yang lebih tepat ditulis ya. Karena nanti kita akan bacakan dalilnya tentang dianjurkannya untuk menulis. Apa yang kira-kira dikhawatirkan oleh si mayit pada saat dia meninggal, dia akan bertanggungjawabkan di depan Allah hari kiamat. Seperti misal yang berhubungan dengan masalah hak-hak orang. Misal ada utang yang dia harus bayar, ada amanah yang dititipkan di tempat dia, maka dia tulis wasiat. Ada motor dititipkan, ada mobil dititipkan, ada uang dititipkan, atau saya pernah utang. Dia wasiatkan itu kepada ahli warisnya, kalau ini akan dikembalikan kepada pemiliknya pada saat dia kembali, ini nomor teleponnya dan seterusnya. Atau ini utang harus dibayar kepada fulan dan fulan. Bisa juga wasiat masuk dalamnya adalah menitip pesan agar dia sendiri lepas dari tanggung jawab hari kiamat, bukan berhubungan sama orang lain. Kalau tadi kan berhubungan sama orang lain, ada utangnya, ada segala macam.
Tapi ini buat dirinya sendiri. Misalnya dia tulis wasiat agar pada saat dia meninggal dunia, jenazahnya diurus sesuai dengan sunnah. Dia dikuburkan di kuburan muslimin. Hartanya tidak boleh ada yang disalahgunakan. Anak-anaknya yang perempuan dia wasiatkan agar menutup aurat. Laki-lakinya agar masuk pesantren misalnya. Atau tanah yang sudah dia wakafkan tidak boleh lagi untuk ditarik oleh ahli waris. Nah itu semua berhubungan dengan masalah dia. Maka ini namanya wasiat. Dan wasiat ini di dalam syariat kita dianjurkan. Kita dengarkan satu persatu dalilnya. Yang pertama adalah disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 106. Al-Ma'idah 106 ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati ithnani dzawa adlim minkum. Hai orang-orang beriman, apabila salah seorang dari kalian menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat. Jadi kalimat ini ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan seakan-akan di sini penekanan menganjurkan untuk berwasiat. Maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian. Maksudnya orang yang bisa dipercaya. Yang kedua dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Ada kalimat wasiat di situ. Ini potongan ayat tentunya. Pembagian-pembagian tersebut di atas, maksudnya masalah warisan ini, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat dan sesudah dibayar utang. Jadi ada kalimat di sini diperintahkannya seseorang itu sebelum dibagi warisannya pada saat meninggal harus dilunasi dulu utangnya dan harus dijalankan wasiatnya. Ya, berarti ada perintah di sini untuk melakukan atau menulis wasiat. Dikuatkan dengan hadis Nabi SAW. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari meriwayatkannya di nomor 2738 dan nomor 1627. Nabi SAW bersabda, ma haqqum ri'im muslimin lahu ma yusi fihi yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Yang artinya tidak sepantasnya seorang muslim menyimpan sesuatu yang hendak diwasiatkan selama 2 malam. Kecuali wasiat itu sudah tertulis di sisinya. Jadi apapun yang antum khawatir, pokoknya begitu kita buka pintu utang, akad utang itu sudah harus disimpan arsipnya. Dan tulis wasiat lagi. Saya benar masih ada utang sama fulan, buktinya ini. Saya benar telah menerima amanah barang ini. Buktinya ini. Atau ada fotonya kalau kita sekarang. Ini motornya, ini tanahnya, ini segala macam. Jadi kalau meninggal tiba-tiba, ahli waris sudah tahu. Karena kalau mereka tidak tahu, dianggap itu warisan, maka dibagi. Dan ini bisa terjadi kezaliman dan tanggung jawabnya berat hari kiamat. Makanya Nabi memberikan batas 2 malam. Nggak boleh lebih dari 2 malam. Begitu juga dengan apa tadi yang kita inginkan buat diri kita sendiri. Ya. Seperti tadi kalau meninggal, supaya diurus jenazah sesuai dengan sunnah, kuburannya harus di sini dan di situ, ya, dan segala macam hal. Seperti sekarang sebagian ulama-ulama dunia, kalau mereka sudah dikenal, maka mereka menulis wasiat diantaranya minta supaya dikubur di Baqi Madinah. Maka banyak diantara ulama-ulama dunia walaupun bukan warga negara Saudi, kalau didapatkan wasiat itu dilaporkan kepada kedutaan Saudi yang ada di negaranya, lalu diangkatlah surat itu ke kerajaan, kerajaan setuju maka dikuburlah di Madinah misalnya. Wasiat ini teman-teman bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah. Dia akan menjadi wajib kepada orang yang mempunyai utang. Wajib dia tulis wasiat, tidak boleh tidak. Karena utang ini akan ada pertanggungjawabannya hari kiamat. Atau orang yang mendapatkan titipan, ditaruh amanah. Misalnya ada orang musafar dititipin sesuatu, ya kan? Dan dia tahu titipan orang. Atau orang yang mempunyai hak yang harus ditunaikannya. Misalnya dia punya akad, dia akan bekerja selama sebulan.
Ternyata dia meninggal sebelum sebulan. Masih ada haknya orang yang harus dia selesaikan. Mungkin gambar, mungkin tulisan, mungkin apalah. Sebuah penyelesaian proyek. Maka itu ahli warisnya harus jalankan. Karena dikhawatirkan bahwa ia kalau meninggal, sebelum hak-hak itu ditunaikan, maka tentu dia akan bertanggung jawab depan Allah hari kiamat. Maka ini hukumnya wajib. Ini disepakati oleh ulama. Jadi siapapun yang punya utang biar kecil harus tulis. Tapi ini juga ada satu paket ya. Kalau sudah tulis wasiat tentang masalah utang itu, dan ternyata antum sudah bayar, batalkan wasiatnya. Jadi dengan cara memang kita musnahkan. Kalau ada saksi, datangkan saksi yang 2 orang itu, ini utang sudah saya bayar ya. Jadi wasiat ini sudah saya batalkan. Dimusnahkan misalnya ya. Seperti itulah. Dan dia menjadi sunnah bagi orang yang mempunyai harta kekayaan yang berlimpah. Dan ahli warisnya juga termasuk orang yang berkecukupan. Jadi dia kaya, ahli warisnya juga kaya. Maka bagi orang yang begitu, disunnahkan mewasiatkan sepertiga hartanya atau kurang dari itu untuk kerabatnya yang selain ahli waris atau untuk amal soleh dia. Jadi kalau antum kaya, anak-anak semuanya kaya, ya, mampu, maka boleh sunnah, kita tidak ada utang, tidak ada masalah juga sama orang. Sunnah di sini bukan wajib menulis wasiat. Tujuannya wasiat tersebut adalah agar dari total harta kita ada sepertiga maksimal bisa menjadi harta amal jariah buat kita. Misal kita bilang bangunkan masjid, pesantren, tapi maksimal sepertiga harta. Itu dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di jilid 1 halaman 247. Yang kata Nabi SAW, Yaqulullahu ta'ala, Allah yang maha suci dan maha tinggi telah berfirman, Ya ibna Adam, thintani lam yakun laka wahidatum minhuma. Ja'altu laka nasiban fi malika, hina akhadtu bikadhamika, liutahhiruka bihi wa uzakkiyaka. Wa salatun ibadi alaika ba'da inqidha'u ajalik. Allah berfirman, hai anak Adam, ada 2 perkara di mana kamu tidak memiliki hak pada salah satu dari keduanya kecuali dengan rahmat Allah. Yang pertama adalah, kata Allah, aku jadikan bagian untukmu dari hartamu dengan cara engkau berwasiat ketika aku menarik kerongkonganmu, maksudnya mewafatkanmu, agar aku dapat membersihkanmu dan mensucikanmu dengan itu. Maksudnya kita minta sepertiga dari total harta yang kita tinggalkan dijadikan sebagai amal jariah buat kita. Dan yang kedua adalah doa hamba-hambaku kepadamu sesudah habis ajalmu. Itu nggak bisa kita campuri. Ya. Kita cuma maksimal bisa urus sepertiga harta kita dan nanti biar anak-anak ahli waris yang menjalankan. Dan doa-doa orang yang mendoakan kita, kita nggak bisa minta kepada mereka. Tapi Allah SWT dengan rahmatnya bisa menggerakkan hati kaum muslimin yang lain untuk mendoakan kita. Dan itulah yang terjadi pada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang masyhur dalam hadis Bukhari ya. Pada saat dia mengatakan, ya Rasulullah, hartaku banyak sekali karena beliau kaya raya. Maka aku ingin berwasiat 3/4 hartaku. Kata Nabi SAW, banyak sekali. Maksudnya dia mewasiatkan dari 100%, 3/4-nya itu semua disedekahkan untuk amalnya dia. Kata Nabi SAW, banyak sekali 3/4. Dia mengatakan setengah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, setengah masih banyak. Sepertiga ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, wathuluthu kathir. Sepertiga, tapi sepertiga itu juga masih banyak. Tapi boleh kamu lakukan. Lalu Nabi sampaikan, kenapa kita tidak boleh wasiatkan seluruh harta? Kalau kita meninggal, kenapa kita nggak bilang, saya meninggal seluruh harta saya buat pesantren, seluruh harta saya buat masjid. Kenapa nggak boleh? Nabi SAW larang, Nabi mengizinkan cuma sepertiga. Karena beliau mengatakan, innaka antadhara warathataka agniya khairun min antada'ahum alatan yatakaffafunan nas.
Ketahuilah engkau meninggalkan keturunanmu dalam kondisi kaya jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin dan mereka mengemis dengan orang-orang. Jadi itu alasannya kenapa tidak boleh kita membiarkan seluruh harta kita diwasiatkan. Tentu hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis sahih. Sekarang kita masuk teman-teman ke syarat-syarat wasiat. Ada syaratnya. Yang pertama, penerima wasiat dalam hal pengurusan sesuatu harus seorang muslim. Plus lagi berakal. Plus lagi dewasa. Balik. Karena orang non-muslim dikhawatirkan akan menyia-nyiakan hak-hak yang telah diwasiatkan kepadanya yang harus ditunaikan atau mengurusi anak-anak yang masih kecil. Ini syarat pertama, jadi harus penerima wasiatnya muslim, berakal, bukan orang gila dan juga dewasa. Yang kedua, pemberi wasiat yang sedang sakit disyaratkan juga harus berakal. Jadi bukan cuma penerimanya, sekarang penerimanya harus muslim, berakal dan balik. Penulis juga yang kedua harus dalam kondisi berakal. Sehingga dia bisa membedakan mana yang dia ingin wasiatkan. Jangan sampai kan ada tidak berakal, lalu dia mewasiatkan sembarangan harta dia saja. Gitu kan? Ya, mungkin itu rumah sedang ditempati oleh ahli warisnya, kemudian dia wasiatkan ternyata yang tanah kosong dibagi warisan. Mungkin ada kesalahan bisa terjadi. Yang ketiga, sesuatu yang diwasiatkan adalah sesuatu yang dibolehkan. Jadi wasiat yang dilakukan dengan sesuatu yang haram tidak boleh. Contoh misal, kan ada dua hal kita bilang. Ada yang berhubungan dengan hak orang. Misal dia wasiatkan, saya punya utang sama si fulan, tapi saya wasiatkan jangan bayar. Misal, kan berarti maksiat, karena tidak bayar utang. Sementara bayar utang hukumnya wajib, gitu kan? Atau ada amanahnya, mobil itu punya tetangga, tapi pernah dia buat saya jengkel, nggak usah dikembalikan. Misal, itu kan wasiat tidak boleh, maksiat. Haknya orang harus dikembalikan. Begitu juga dengan pribadinya dia. Tadi misalnya, kalau yang baik, saya wasiatkan supaya saya dikubur sesuai dengan sunnah Nabi SAW, di kuburan muslimin. Maka itu boleh. Yang tidak boleh adalah saya wasiatkan misalnya agar pada saat saya mati ratapi. Disuruh keluarganya semua nangis-nangis, gitu kan. Misal. Atau dia suruh sumbangkan uangnya untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Membangun inilah, membangun. Tapi semua itu bangunan-bangunan yang berbau maksiat. Ya. Maka itu semua tidak boleh. Ini yang ketiga. Yang keempat, penerima wasiat disyaratkan menerimanya. Kalau si penerima wasiat tidak mau, misalnya saya wasiatkan ini kepada anak saya tertua, atau saya wasiatkan kepada sahabat dekat saya, tapi rupanya dia nolak, ini nggak bisa. Jadi 4 syarat ini dalam wasiat mutlak. Harus si penerimanya ini muslim, berakal dan balik. Harus pemberi wasiat juga berakal, faham apa yang dia tulis sehingga tidak ada salah. Yang ketiga, tidak boleh berbau maksiat kepada Allah. Dan yang keempat, penerimanya juga harus mau menerima itu. Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam masalah wasiat. Yang pertama, ini berbeda dengan syarat tadi. Syarat sudah selesai. Kalau kita menulis wasiat, maka kita punya hak untuk mengubah dan menghapusnya, bahkan membatalkannya. Selama masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, maka berarti sudah harus dijalankan oleh ahli waris. Bahkan sebelum dibagi warisan. Tidak akan ada warisan selama utang masih ada dan wasiat belum dijalankan. Karena Umar bin Khattab berkata, anhu seseorang dibolehkan mengubah wasiatnya sesuai dengan kehendaknya. Selama dia memang masih hidup. Ya. Juga perlu difahami, ini beberapa hukum yang berhubungan dengan masalah wasiat tadi ya. Juga perlu difahami, bahwa pemberi wasiat yang mempunyai ahli waris tidak diperbolehkan berwasiat lebih daripada 1/3 hartanya.
Sudah kita jelaskan tadi. Jadi maksimal sepertiga saja untuk dirinya. Dan sudah kita sebutkan tadi riwayat Bukhari Muslim tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Juga termasuk dalam masalah ini tidak boleh berwasiat untuk diberikan kepada ahli waris. Kecuali ahli waris setuju. Jadi misalnya dia tulis wasiat rumah saya yang di lokasi A buat anak saya yang pertama. Yang di lokasi B buat anak saya yang kedua. Di lokasi C buat anak saya yang ketiga. Ini kan dia wasiatkan untuk ahli waris. Semestinya tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris karena mereka sudah punya persentase yang Allah tentukan. Kecuali ahli waris semua sepakat. Baru boleh ada itu. Beranjak daripada sabda Nabi SAW, Inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqa, fala wasiyata liwarithin illa an yasha'al warathah. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki haknya masing-masing. Maksudnya ahli waris. Anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, si istri atau suami yang ditinggal berapa, orang tua berapa, ada haknya masing-masing. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris, kata Nabi SAW. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris kecuali dikehendaki oleh ahli waris lainnya. Misalnya rumah A tadi, lokasi A buat anak yang pertama. Kalau ahli waris semua sepakat sudah nggak masalah lah. Biar aja gini, tidak ada masalah. Tapi kalau enggak, maka enggak boleh. Dan kalau ada di antara misalnya satu rumah diwasiatkan, ada orang punya anak 3 orang, dia meninggal lalu dia wasiatkan. Rumah ini semua buat anak saya yang pertama. Anak kedua sama ketiga dia enggak dikasih. Maka ini rumah itu jadi hak waris tadinya. Karena ahli waris ini tidak setuju. Maka dia cuma boleh mengambil dari rumah itu yang merupakan haknya saja. Ahli waris yang menolak, maka persentasenya dikeluarkan dari rumah itu. Juga termasuk yang perlu diperhatikan dalam masalah warisan ini, atau wasiat maaf. Sepertiga yang diwasiatkan itu tidak cukup untuk semua wasiat. Maka dibagi bila sepertiga yang diwasiatkan itu tidak cukup untuk semua wasiat, maka dibagi secara merata kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan. Jadi kalau misalnya saya tulis wasiat, sepertiga harta saya kasihlah 5 pesantren di Jawa Barat misalnya. Ternyata kalau dilihat wasiat itu atau sepertiga harta itu kecil sekali. Kalau diwakil atau ditentukan misalnya kasihlah setiap pesantren dari 5 pesantren di Jawa Barat ini masing-masing 100 juta, berarti 500 juta. Ternyata setelah dia meninggal dihitung hartanya, kalau dikeluarkan sepertiga itu enggak sampai 500 juta. Cuma ada 100 juta misalnya. Maka tetap diberi tapi tidak seperti nilai yang sudah dia sebutkan. Wasiat juga ini tidak dilaksanakan, perlu diperhatikan kecuali setelah pelunasan utang dulu. Jadi begitu orang mati, yang paling pertama dilihat dari hartanya, utangnya berapa lunasi. Setelah itu wasiat, setelah itu baru bagi warisan. Sesuai dengan penuturan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berkata, qada Rasulullah SAW biddaini qabla al-wasiyah. Nabi SAW menunaikan utang dulu sebelum wasiat. Ini semua karena kata ulama, hutang itu wajib dibayar sementara wasiat datang setelahnya. Juga perlu diperhatikan bahwasanya wasiat dengan sesuatu yang tidak ada di tempat dan sesuatu yang belum ada juga boleh, asal bukan haram. Misal kita mengatakan, nanti kalau kebun durian itu berbuah, saya akan berikan kepada kamu hasilnya. Kan itu seperti berwasiat. Ternyata dia meninggal, maka berarti orang yang sudah dijanjikan punya hak untuk itu. Nanti kalau proyek saya berhasil, saya akan kasih kamu begini dan begitu. Walaupun dia belum berhasil proyeknya, maka berarti sudah ada wasiat. Kalau berhasil proyek itu berarti orang yang dikasih tadi punya hak. Kalau tidak berhasil maka berarti tidak ada haknya. Berarti berwasiat dengan sesuatu yang belum ada pun dibolehkan. Ya. Termasuk misalnya
Ya banyak contoh di sini ya. Kalau misalnya dia juga mengatakan kalau kalau kambing ini nanti eh, punya anak, misalnya dia punya kambing 2 ekor jantan sama betina, maka anaknya saya akan kasih kepada kamu. Padahal sekarang anak kambing itu belum ada. Nah kalau betul nanti ada kambing itu melahirkan punya anak, maka jadi milik orang yang disampaikan tadi. Kemudian juga perlu digarisbawahi dalam masalah wasiat ini, penerima suatu wasiat oleh penerima wasiat boleh dilakukan semasa hidup pemberi wasiat atau sepeninggalnya. Dan penerima wasiat diperbolehkan mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai penerima wasiat karena merasa khawatir akan menyia-nyiakannya atau mengabaikan yang diwasiatkan kepadanya. Jadi orang yang menuliskan wasiat itu boleh wasiat itu dijalankan pada saat dia sudah meninggal, boleh juga sebelum dia meninggal. Tapi yang paling afdal setelah dia meninggal. Dan orang yang diberikan amanah untuk menjalankan wasiat, kalau dia merasa tidak mampu, dia boleh mengundurkan diri. Tapi ulama kasih syarat pengunduran dirinya itu dilakukan sebelum si penulis wasiat meninggal dunia. Karena kalau dia sudah ketemu pada saat hidup, dia sudah mengiyakan, akhirnya pemilik wasiat ini merasa tentram, kemudian dia akhirnya berkhianat, dia nggak mau jalankan, ini tidak boleh. Berbeda kasusnya, kalau penerima wasiat ini tidak tahu, misalnya ada orang meninggal, seseorang meninggal, tiba-tiba kita dapat, ahli warisnya dapat surat, saya wasiatkan kepada fulan untuk menjalankan ini dan itu. Padahal si fulan ini yang diwasiatkan belum pernah ketemu sama pemilik wasiat, hanya karena dianggap orang itu bisa dipercaya, lalu dia suruh misalnya. Maka di sini penerima wasiat bisa menolaknya, walaupun si penulis atau pemberi wasiat sudah meninggal dunia. Kemudian termasuk juga perlu dipahami adalah orang yang diwasiati sesuatu yang telah ditentukan tidak boleh mengalihkan kepada sesuatu yang lain tanpa seizin pemberi wasiat. Karena menurut ketentuan syariat, seseorang tidak diperbolehkan mengurusi hak manusia lain tanpa seizin mereka. Jadi misalnya saya wasiatkan sepertiga harta saya buat pesantren, apalagi ditentukan pesantren alamatnya ini, namanya ini. Begitu meninggal, penerima wasiat misalnya anak pertama, nggak boleh dia alihkan, udah daripada pesantren sana masjid dekat rumah aja. Nggak boleh dialihkan, kecuali kalau memang si penulis wasiat setuju. Jadi dia masih hidup diizin, atau misalnya dia meninggal, di wasiatnya dia mengatakan, saya mewasiatkan untuk sepertiga harta saya diberikan pesantren ini, alamat ini. Lalu dia tambahkan kalimat, kalau ahli waris melihat ada tempat yang lebih layak dan lebih mendatangkan pahala, boleh mereka mengalihkan ke tempat lain, baru bisa. Kalau nggak ada bahasa itu, maka tidak boleh sama sekali. Ya. Ada juga pintu di sini, di poin ini kata ulama, kalau seandainya si pemilik wasiat mewasiatkan kemaksiatan, mungkin karena kejahilan terhadap agama, dia tidak faham, ahli waris juga tidak faham. Misal mereka belum tahu kalau diskotik itu haram. Misal saja, si ayah sama si anak ini hidupnya dari awal di negara kafir, nggak ngerti apa-apa, hartanya banyak. Maka dia wasiatkan anaknya, nanti dari sebagian harta saya buat diskotik lagi. Misal. Begitu dia meninggal, si anak ketemu sama seorang alim, menanyakan ini wasiat ayah saya begini dan begitu. Maka kalau itu maksiat ya, si alim mengatakan ini nggak boleh, ini dosa. Maka pada saat itu boleh dialihkan kepada hal yang baik, karena ini dasarnya maksiat. Itu diantara poin yang mesti diperhatikan. Kemudian juga perlu diperhatikan, diantara poinnya adalah, jika setelah wasiat dilaksanakan, ternyata pemberi wasiat tersebut memiliki utang, maka penerima wasiat tidak punya kewajiban membayar utang itu. Jadi misalnya, saya wasiatkan agar sepertiga harta saya diberikan kepada pesantren ini misalnya. Saya bilang gitu kepada teman saya. Ternyata, naudzubillah setelah meninggal, setelah diberikan wasiat tersebut, baru ketahuan kalau punya utang si mayit ini. Maka di sini,
orang yang tadi menjalankan wasiat karena dia tidak tahu kalau si mayit punya utang, dia nggak punya kewajiban membayar utang itu. Karena bukan salah dia, salah si mayit gitu kan. Dia sudah jalankan ya sudah, dan wasiat yang sudah dijalankan tidak boleh ditarik lagi. Udah selesai. Maka ahli waris ini bisa rembukan untuk membayar utang si mayit tadi. Juga perlu digarisbawahi bahwasanya jika pemberi wasiat mewasiatkan satu barang dan barang tersebut mengalami kerusakan, maka wasiat dianggap batal. Dan wasiat tersebut tidak harus diganti dengan harta lain. Jadi misalnya saya wasiatkan supaya rumah saya itu bangunannya dipakai untuk tahfidz Quran. Pas dia meninggal terjadi longsor, rubuh bangunan itu. Gak bisa lagi dimanfaatkan. Ahli waris tidak ada uang untuk membangunnya. Ya sudah, berarti bangunan sekarang sudah tidak ada. Atau mungkin dengan tanah-tanahnya kena longsor, ya, kemudian tenggelam dengan sungai. Sudah jadi sungai, tadinya di pinggir sungai, tanah itu ada, bangunan ada, hilang semua. Mau diganti oleh siapa? Maka pada saat itu, batal berarti wasiat itu. Juga perlu digarisbawahi poin lain adalah, jika pemberi wasiat mewasiatkan satu barang kepada salah satu ahli waris, maka ini tidak boleh dijalankan sebelum persetujuan ahli waris yang lain. Nah, sudah kita jelaskan tadi ya. Karena kalau orang yang ahli waris semestinya tidak boleh dapat wasiat lagi. Sudah punya persentase khusus dalam agama. Ya. Tapi kalau ada orang misalnya tetap dia tulis wasiat, buat anak saya yang pertama tadi rumah di lokasi A, maka harus seluruh ahli waris setuju. Kalau tidak, maka persentase dari rumah itu dari hak waris A, si B sama si C diberikan. Si A cuma bisa dapat hak dia dari rumah itu tadi. Juga perlu digarisbawahi, kalau seandainya ahli waris, pemberi wasiat ini memberikan tulisan di wasiat itu dengan menyebutkan orang tertentu. Atau misalnya kelompok tertentu. Seperti misalnya saya wasiatkan kalau saya meninggal sepertiga harta saya diberikan kepada anaknya Bapak Fulan. Anak laki-lakinya Bapak Fulan, misalnya tetangganya orang miskin. Anak tetangga ini misalnya punya 10 anak, 5 laki-laki, 5 perempuan. Lalu tetangganya yang baik ini pada saat meninggal, dia tulis wasiat kepada anak-anaknya, sepertiga harta saya kasih kepada anak tetangga, anak laki-laki tetangga. Kalimat anak laki-laki ini berarti anak perempuannya tetangga itu tidak dapat. Karena dia batasi dengan laki-laki saja. Atau kalau dia bilang, sepertiga harta saya berikan kepada anak perempuan bapak tetangga itu. Maka berarti anak perempuan saja, anak laki-laki yang tidak dapat. Kecuali dia mengumumkan, misal, sepertiga harta saya berikan kepada anak-anaknya bapak tetangga. Berarti laki-laki perempuan dapat semua. Ini butuh ada batasan. Makanya bahasa wasiat itu harus detail, rinci. Karena kapan salah sedikit ada hak yang terluputkan. Ini juga perlu digarisbawahi. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah barang siapa yang menulis wasiat tanpa disaksikan para saksi, maka selagi tidak diketahui boleh menarik kembali wasiatnya. Karena jika ia diketahui menarik kembali wasiatnya, maka wasiatnya dianggap batal dan tidak boleh dilaksanakan. Jadi kalau misalnya dia sudah menulis, walaupun sebenarnya ada saksi. Dia kalau sudah tulis wasiat, tadi saya bilang, dia tulis wasiat misalnya, tanah saya di lokasi A, saya ingin wakafkan buat masjid. Saya ingin wakafkan buat pesantren. Tapi dia masih hidup ya. Nah kasusnya kalau sudah meninggal berarti harus dijalankan. Tapi kalau misalnya dia masih hidup, dia membahasakan itu, terus kemudian berjalan waktu, dia melihat lokasi itu, tidak perlu masjid. Karena sudah ada masjid di sebelahnya. Orang dia punya tanah kosong, tetangganya punya tanah kosong. Tetangganya sudah bangun masjid, dia wasiatkan buat masjid. Untuk apa bersebelahan masjid? Maka dia batalkan selama dia hidup. Berarti lebih baik saya pindahin ke lokasi lain. Ini boleh, tapi dengan syarat tadi kalau ada saksinya dipanggil sama dia.
Itu tanah yang di sana, yang di Menteng saya mau bangun masjid, nggak jadi ya. Karena di sebelahnya ada masjid. Maka saksikan ini dibatalin akadnya. Ya. Sehingga ini semua harus jelas ya. Kalau tidak nanti malah dikhawatirkan bergantung. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh pada saat memang dia menemukan juga maslahat duniawi. Misal dia tadinya mewasiatkan tanahnya diwakafin. Sepertiga dari hartanya. Tapi berjalan waktu Allah berikan dia umur yang panjang. Dia sudah tulis wasiat. Tapi dia melihat dia butuh tambahan modal. Tanah ini tadinya 10 tahun lalu dia tulis wasiat masih murah. Sekarang sudah di tengah pusat kota. Harganya udah mahal. Dia ingin batalin wasiatnya. Boleh dia batalin wasiatnya. Ya, dia batalin wasiatnya. Tapi ini tentu yang boleh dibatalin yang berhubungan sama dia pribadi ya. Kalau masalah utang kepada orang, amanahnya orang tadi sudah kita jelaskan tidak boleh. Ini hanya dia pribadi untuk dia bangun untuk masa depannya dia, untuk bangun masjid segala macam. Di sini boleh dia batalin sama dia. Misal dia batalkan, dia mengatakan itu tidak jadi saya wakafin buat masjid, saya mau jual. Nanti kalau saya sudah ada keuntungan lagi baru saya coba berikan tanah lain atau wasiatkan yang lainnya. Maka ini semua masuk dalam bab yang dibolehkan di dalam wasiat. Tapi yang kita ingin titik beratkan teman-teman sekalian, jangan dianggap remeh wasiat walaupun hal yang kecil. Misal, ada kadang-kadang orang menganggap utang itu 300 ribu, kecil. 300 ribu saya bisa bayar misalnya. Padahal belum tentu dia bisa bayar. Mungkin karena dia anggap remeh, akhirnya berjalan waktu dia meninggal tiba-tiba. Ada orang baru dari rumah temannya, utang 300 ribu. Dia anggap remeh. Dia nggak pernah, nggak ada tulisan akad, nggak pernah apa. Dia pulang dari rumah temannya, tabrakan, mati. Atau dirampok oleh orang, uang yang 300 ribu itu diambil, dia pun dibunuh. Maka ini berbahaya buat dia. Wasiat itu menyelamatkan dia di akhirat. Karena tetap uang yang 300 ribu yang diambil tadi itu bertanggung jawab, karena itu utang. Apalagi kalau ahli waris tidak faham. Ada sering banyak terjadi begitu. Orang yang datang kepada saya mengatakan, Ustaz bagaimana ya? Ayah kami meninggal, meninggalkan harta yang banyak. Lalu datanglah banyak orang, termasuk sahabatnya, bahkan paman-paman kami, menyatakan punya utang. Si mayit ini punya utang. Tapi nggak ada tulisan, nggak ada keterangan. Ayah kami pun tidak pernah mewasiatkan itu. Maka hilanglah hak-haknya orang. Ini bahaya sekali. Kalau mereka dusta, mereka dihukum sama Allah. Tapi kalau mereka benar, bahaya bagi si mayit. Makanya menulis wasiat adalah bagian daripada syariat. Walaupun sederhana tulis. Ya. Dan ini mudah. Kalau kita sudah tunaikan insya Allah, tinggal dihilangkan atau dibatalkan akad wasiat itu. Dan ini hal yang perlu kita garis bawahi. Intinya yang kita bahas pada malam ini setelah menjelaskan panjang lebar masalah wasiat tadi. Tidak, wasiat adalah bagian dari syariat, tapi tidak boleh berwasiat pada hal yang berbau maksiat. Dan berbau maksiat ini bisa berhubungan dengan orang lain atau berhubungan dengan diri dia sendiri. Misalnya sama orang lain, utangnya dia bilang jangan bayar, amanahnya jangan dikembalikan. Maka itu berarti tidak boleh. Ahli waris pun tidak boleh patuhi itu. Harus betul-betul dikembalikan sama dia. Mereka ahli waris kalau bertakwa sama Allah, supaya ayah atau ibunya tidak dihukum sama Allah, mereka harus kembalikan. Atau yang berhubungan dengan dirinya tadi. Dia minta pada saat dia meninggal justru diacarakan di gereja, padahal dia muslim. Ya. Oh iya. Atau dia mungkin tidak paham agama, dia pernah lihat acara kematian, rame, dengan cara tertentu, gitu kan? Kemudian dia tertarik dengan itu. Atau dia pernah lihat orang, manusia dibakar, dia juga minta wasiat, bakar saya kalau saya mati. Ya. Maka itu semua tidak boleh dijalankan oleh ahli waris karena melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga selama alhamdulillah setahun ini Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu kita dan ilmu-ilmu yang sebelumnya. Tanpa terasa Ramadan akan datang lagi dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita juga diberikan taufik untuk memenuhi Ramadan ini dengan ibadah yang sangat baik. Ingatlah sabda Nabi SAW, saudaraku, ragama anfumri'in, ragama anfumri'in, ragama anfumri'in, terhinalah seseorang, terhinalah seseorang, terhinalah seseorang, itu kata Nabi SAW. Lalu para sahabat mengatakan, siapa ya Rasulullah Anda maksudkan?
Kata Nabi SAW, orang yang menemui kedua orang tuanya, lalu orang tuanya meninggal dan belum membawanya masuk ke dalam surga. Maksudnya selama hidup orang tuanya tidak pernah bakti. Dan juga orang yang mendapatkan Ramadan, lalu Ramadan itu pergi, sementara dosanya, sementara dia belum diampuni. Juga Nabi SAW mengatakan pada saat Ramadan akan tiba, karena kita beberapa hari lagi akan masuk insya Allah. Telah datang, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya, melipat gandakan pahala, menerima doa-doa. Gitu kan. Pada bulan itu dibukalah semua pintu surga. Jadi satu Ramadan sampai akhir Ramadan, iklan resmi bahwasanya surga lagi dibuka. Yang mau daftar silahkan. Jangan seperti orang lewat depan kampus atau lewat depan perusahaan, dibuka pendaftaran untuk jadi mahasiswa atau jadi staf pegawai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Lewat cuma bilang, saya mau kuliah di situ, saya mau jadi pegawai di situ. Tapi tidak pernah mendaftar, gak akan bisa masuk. Ramadan dibuka pintu surga dan ditutup semua pintu neraka. Tidak terbuka sedikit pun. Bahkan dalam hadisnya dikatakan setiap malam Ramadan ada pembebasan hamba-hamba Allah dari api neraka. Itu terjadi setiap malamnya. Dan semua syaitan-syaitan yang jahat dibelenggu. Lehernya, tangannya, kakinya semua diikat. Mereka tidak leluasa menggoda, melebihi, atau seperti menggoda di luar Ramadan. Dan pada Ramadan terdapat malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya, maka dia telah terharamkan dari seluruh kebaikan. Saya sarankan teman-teman cas kembali imannya. Setiap kali disambut jenis ibadah seperti ini, kayak kita mau sambut Ramadan untuk puasa, baca keutamaan-keutamaannya. Dan cukup banyak ceramah-ceramah kami pun ada di YouTube tentang masalah itu. Kemudian, begitu juga nanti setelah Ramadan ada haji, baca keutamaan haji, keutamaan ya 9 awal bulan Zulhijjah, supaya kita mengecas kembali iman kita. Dan sambut Ramadan dengan gembira, maksimalkan ibadah, karena kita tidak tahu Ramadan akan datang, kita masih ada atau tidak. Semoga Allah berikan kita berulang-ulang Ramadan insya Allah. Tapi kita tidak pernah tahu masalah itu. Berapa banyak orang yang hidup sama kita tahun lalu, sekarang sudah tidak bisa Ramadan. Andai mereka bisa bicara, mereka akan berharap bisa kembali satu hari Ramadan itu mereka nikmati. Kesempatan emas, jangan sia-siakan itu insya Allah. Semoga Allah SWT sekali lagi mudahkan kita untuk meraih Ramadan ini dengan kesehatan, kekuatan, kesempatan beribadah, dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan sengaja tidak sengaja, besar ataupun kecil, samar ataupun nyata, semua diganti oleh Allah menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan selalu kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja seluruh utang negara yang dilunasi oleh Allah dengan semudah-mudahnya, dikaruniai pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi negara Indonesia, bagi negara-negara muslimin, keburukan, maka semoga dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita, karena Dia maha melihat, mendengar kita karena Dia maha mendengar, agar menyatukan kita semua yang hadir di sini, yang mengikuti ceramah ini, yang menyebar luaskannya, semuanya insya Allah disatukan di surga firdausnya tanpa hisab. Mari satukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah pasti dari saya, mohon dimaafkan. Sebelum kafaratul majelis, tentu pengajian malam saja yang diliburkan untuk sementara di Ramadan. Tapi pengajian pagi sampai sore tetap ada. Termasuk kajian Bulughul Maram kita di sini hari Selasa siang. Dan semua kajian yang lain kalau teman-teman ikuti di Instagram, jadwal saya tetap berjalan. Kecuali kalau ada safar dan yang diberhentikan atau dihentikan sementara hanya pengajian malam saja. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.